Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli ala nabiyyil karim. Amma ba'd. Yang saya hormati seluruh jamaah majelis taklim Al-Hidayah yang saya anggap sebagai orang tua dan guru-guru saya semuanya. Semoga dengan sabab-musabab kumpulnya kita di tempat ini menjadi sabab-musabab turunnya rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. 2 minggu yang lalu saya sampaikan, sampai masuki bulan suci Ramadan kita akan fokus 2 bab, yaitu hanya bab puasa dan bab sholat saja. Jadi kita berbicara tentang amaliyah keseharian kita. Dan malam hari ini saya akan menyampaikan, membuka tentang puasa, tentang saum. Walaupun udah jam 9 Ustaz. Gak apa-apa, lewat dikit mohon maafnya. Sampai 12, Masya Allah. Saya pengen pulang. Oh, Masya Allah, Alhamdulillah Syekh kita datang. Memang banyak wali Allah di sini. Maaf ya. Ya, Alhamdulillah. maaf ya teman-teman. Sehat. Aduh. Sudah saudara ini gini. Pokoknya kalau Syekh udah datang saya jadi semangat. Amin. Tapi sebetulnya Pak, yang membawa malam hari ini menjadi berkah, kita bisa melihat foto wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kalau semua jemaah hadir 2 minggu yang lalu di Musholla Al-Hidayah, kita membahas 2 sosok, yaitu Aba Anom dan Aba Aos. Yang belum tahu itulah fotonya. Masya Allah. Aba sekumpul, Aba Anom, kurang Aba Aos ini. Masya Allah, Alhamdulillah. Puasa di bulan suci Ramadan wajib bagi mukallaf. Siapa mukallaf itu? Orang yang sudah dibebankan melakukan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan puasa di bulan suci Ramadan itu menjadi wajib. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam. Maka kita diwajibkan untuk melakukan ibadah puasa. Ada di antara beberapa orang-orang yang tidak dan boleh meninggalkan puasa di bulan suci Ramadan. Ada 9 golongan. Itu masuk dalam, dikelompokkan dalam fikih praktis. Yang pertama, anak kecil. Anak kecil yang belum balik. Dan batas balik itu kita pernah mengkaji. Balik itu laki-laki dan perempuan dari 9 tahun sampai umur 15 tahun. 9 tahun sampai 15 tahun itu laki-laki biasanya mimpi basah, kemudian yang perempuan adalah haid. Apabila sampai di umur 15 tahun laki-laki belum mimpi basah ataupun wanita tersebut belum haid, maka batas akhir maksimalnya 15 tahun. Maka mau tidak mau, haid maupun tidak mimpi basah, maka dia wajib untuk menjalankan syariat Allah. Maka dia sudah digolongkan menjadi orang yang sudah balik. Jadi batasnya 15 tahun. Karena kalau mengukur haid, ada beberapa wanita yang betul-betul tidak haid. Dan salah satunya adik dari istri Kiai saya di Pondok Pesantren Darul Jannah itu, salah satu keluarganya nggak haid, tapi hamil dan punya anak. Jadi ada wanita yang nggak haid, ada wanita yang betul-betul tidak haid. Insya Allah. Yang kedua, orang yang boleh tidak melakukan ibadah puasa, orang yang majnun, orang gila. Nah, jadi kalau nggak mau puasa gampang, gila dulu aja. Ini orang yang gila beneran, bukan gila harta, bukan gila wanita, dan bukan gila yang disengaja. Orang gila yang disengaja ini bingung juga. Kemudian orang yang sakit. Orang yang sakit ada 2 yang boleh meninggalkan puasa. Yang pertama, mereka mendapatkan nasihat, ucapan dari dokter. Karena dokter yang paling tahu tentang kita. Bukan ustadz, bukan kiai, bukan habib, tapi dokter yang paling tahu tentang penyakit. Maka ketika dokter mengatakan ketika bapak berpuasa, ini akan menjadi sebuah resiko yang besar, maka boleh kita tidak berpuasa. Kemudian yang kedua, dengan pengalaman.
Pengalaman kita kalau udah puasa menahan lapar, sakit kita kambuh, maka boleh meninggalkan puasa. Pengalaman, experience is the best teacher. Pengalaman itu guru yang paling baik. Kemudian yang keempat, orang tua. Ini nomor 1 sama 2 ini hampir sama. Anak kecil sama orang gila ini sama-sama belum sempurna akalnya. Kemudian yang ketiga, orang sakit dan orang tua sama-sama karena fisik. Orang tua yang takut beresiko. Tapi sebetulnya puasa itu akan membuat kita akan menjadi sehat. Mana orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan tapi tidak membuat dirinya menjadi sehat? Karena puasanya tidak sesuai dengan sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana puasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Nanti kita akan sampai di sana. Jadi orang tua dan orang tua itu nggak diukur dengan umur. Karena ada orang yang 70 tahun tapi masih segar. Ada orang yang 50 tahun tapi udah kelihatan tua banget. Udah lemah fisiknya. Makanya kemarin tuh beberapa minggu yang lalu kita ketemu teori dari Ustadz Romli sama Bapak Bram. Kalau mau awet muda harus punya istri muda. Ternyata teorinya itu saya baru tahu. Dan saya agak termotivasi dengan kisah itu. Ya. Tapi kalau diteliti ternyata benar juga Ustaz ya. Iya. Betul itu. Insyaallah. Mau awet muda harus punya istri yang muda. Ke bawah. Ke bawah muda. Benar. Istri yang muda. Istrinya yang muda. Emang kalau Pak Johari udah luar biasa deh. Tapi Pak Johari jangan sampai poligami. Hai. Kemudian yang kelima dan keenam, haid dan nifas. Orang yang haid sudah pasti dia tidak wajib untuk melakukan ibadah puasa. Orang yang nifas itu adalah darah yang keluar dari rahim wanita yang telah melahirkan selama 40 hari. Selama 40 hari itu darah terus keluar dari rahim disebut dengan darah nifas. Maka setiap 1 hari wanita ketika melahirkan itu ada 40 saraf yang terputus. Dan selama 40 hari itu 1 hari 1 saraf yang tersambung. Maka selama 40 hari sempurna. Dalam proses perbaikan saraf-saraf itu selama 40 hari keluar darah nifas. Laki-laki pun suami jangan dekat-dekat sama istrinya. Itu penting lagi tadi poligami itu. Puasa ya. Ada syaratnya. Puasa. 7 sama 8 orang yang hamil dan menyusui. Hamil dan menyusui. Orang hamil itu nggak wajib melakukan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Tapi ketika sanggup melakukan ibadah puasa, maka dia pun berpuasa. Tapi kalau khawatir dengan dirinya, khawatir dengan janinnya, begitupun menyusui, khawatir dengan diri ataupun anaknya. Karena orang yang menyusui itu energinya tersedot oleh anaknya. Makanya wajar ketika seorang wanita yang sedang menyusui, itu makannya lebih banyak. Dan kita nggak ngerasain karena kita nggak nyusuin. Nyusuin itu ibu istri kita nyusu. Oh, saya sudah nggak nyusu. Nyusu kita mah. Kemudian yang 9 yang terakhir adalah musafir. Orang musafir boleh tidak berpuasa. Saya setiap pulang ke Riau itu nggak puasa. Cuma berbuka pun ada adab dan akhlaknya, jangan di tempat yang umum. Bapak musafir, mentang-mentang musafir makan aja di jalan. Kecuali di bandara. Di bandara itu kan hampir 100% mungkin orang dalam musafir dan mungkin semuanya nggak puasa. Jadi kalau makan di bandara itu enak-enak aja. Dan bahaya juga naik mobil jauh itu. Saya nggak kuat naik mobil jauh-jauh. Makanya buka puasa. Puasa, Masya Allah. Orang tua saya sama, puasa. Saya tanya kenapa puasa, padahal kita udah nggak wajib berpuasa. Apa jawabannya? Kalau nggak puasa kita juga bakal kodok di hari-hari yang lain. Lalu ngapain nggak puasa? Itu buat orang-orang yang kuat. Masya Allah. Itu 9 kelompok orang yang tidak boleh tidak melakukan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Kemudian ini yang paling penting. Dari ke-9 ini, kalau yang 1 sampai 9 ini semua udah tahu bahwa ada orang kelompok-kelompok yang tidak wajib berpuasa di bulan suci Ramadan. Tapi yang terpenting adalah siapa di antara mereka yang boleh mengkodok sholatnya, mengkodok puasanya, dan mana yang boleh membayar fidyah.
Karena ada yang hanya boleh mengqadha dan ada yang hanya boleh membayar fidyah, orang yang meninggalkan puasanya. Yang pertama, anak kecil. Anak kecil itu tidak wajib berpuasa, yang belum balik tadi ya. Tapi anak kalaupun udah belajar, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, murru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'i sinina. Serukan kepada anakmu itu sholat ketika kapan? Sudah berumur 7 tahun. Udah berumur 7 tahun tuh anak udah ajarin sholat. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashr. Dan pukullah ketika sudah sampai 10 tahun dan dia belum sholat. Tapi mukul anak itu pukulan mendidik, bukan dengan amarah, bukan dengan kebencian. Makanya kalau A'agim itu mengajarkan bikin aturan, nah kalau kamu nggak sholat nanti dipukul ya. Jadi dipukulnya pun itu sambil senyum, bikin aturan. Wa hum abna'u 'ashri wa farriqu bainahum fil madaji. Dan di saat itu ketika sudah 10 tahun umurnya, maka orang tuanya pun sudah harus memisahkan tempat tidur anak laki-laki dan anak perempuannya. Jangan sampai terjadi kayak di Ponorogo tuh. Lagi viral Ponorogo sekarang ya. SMP sama SMA ratusan hamil di luar nikah anak SMP. Masya Allah. Ternyata ada kado tahun baru katanya. Masya Allah. Yang pertama, anak kecil itu tidak wajib puasa, maka dia tidak wajib mengqadha dan membayar fidyah. Itu yang satu. Yang kedua, orang gila. Orang gila ini repot nih. Orang gila terus sembuh dari gilanya. Karena banyak orang gila yang sembuh dari gilanya. Orang gila yang sembuh dari gilanya, maka dia ketika sembuh wajib mengqadha puasanya. Ini orang gila sembuh dari gila, baca fikih, wajib qadha sholat. Wah, gila lagi aja dah daripada puasa 30 hari nih. Pengen jadi gila lagi. Insyaallah. Membayar fidyah ini ada ikhtilaf daripada ulama, tapi mayoritas mengatakan orang gila itu hanya mengqadha puasanya saja. Kemudian yang ketiga, orang sakit. Nah, orang sakit itu ada dua. Orang sakit yang ada harapan sembuh. Orang sakit nggak puasa tapi ada harapan sembuh, maka wajib mengqadha puasanya dan tidak membayar fidyah. Kemudian yang kedua, ada orang yang sakit tidak ada harapan sembuh. Kata dokter ini nggak bakal sembuh lagi. Maka dia hanya membayar fidyah dan tidak mengqadha puasanya. Karena kalau nunggu mengqadha kapan sehatnya? Apalagi sakit bertahun-tahun tapi tiba-tiba itu kan salah dokter. Saya ketemu sama orang itu di Masjid At-Tauhid, Geria Bukit Serpong. Salah satu jamaah divonis 4 bulan wafat sama dokter. Cuma baru ketemu sebulan yang lalu, kayaknya 3 bulan yang lalu. Ke depan saya jenguk nih sana. Masih hidup apa enggak kayaknya. Tapi beliau semangat luar biasa. Jadi orang sakit itu ada dua, ada yang mengqadha salatnya, siap mengqadha puasanya, yaitu orang yang sakitnya itu ada harapan untuk sembuh. Yang kedua hanya membayar fidyah, orang sakit. Orang yang sakit yang sudah tidak ada harapan sembuh. Banyak orang yang sudah hidup sepuh, buang kotoran di situ, kencingnya di situ. Akalnya pun sudah tidak sempurna, sudah pikun. Maka dia dibayarkan fidyah. Dan yang keempat, sama orang tua. Adanya fidyah, tidak ada qadha. Jadi orang tua itu hanya ada fidyah, tidak ada qadha. Kenapa? Fisiknya yang sudah lemah, seperti orang yang sakit tadi. Jadi jangan punya orang tua di rumah sakit terus disuruh tunggu, ntar kalau sembuh qadha aja. Gak bisa. Jadi dalam kondisi seperti itu hanya boleh membayar fidyah saja. Fidyah berapa? Fidyah itu adalah memberikan makan kepada orang fakir, orang miskin 1 mud. 1 hari 1 mud. 1 mud itu berapa? 1 mud itu 6 sampai 7 ons. 600 sampai 700 gram. Kalau Buya Yahya ngajarin kepada santri-santrinya, bayarkan 650. Karena batasnya 600 sampai 700, ambil tengah-tengahnya 6,5. 650 gram. 1 mud, berikan kepada orang fakir, orang miskin. Itu cara untuk membayar fidyah. Kemudian 5 yang keenam, orang yang haid dan nifas. Orang yang haid dan nifas sudah pasti wajib mengqadha dan tidak boleh membayar fidyah.
Karena kan dia orang sehat. Enggak selamanya haid. Dan enggak selamanya nifas, hanya 40 hari. Setelah itu selesai, maka dia wajib mengqadha. Dan ini banyak terjadi kesalahan. Ternyata banyak ibu-ibu di kampung-kampung sana, masa nifasnya itu selama 40 hari, kayaknya juga merasa mungkin punya banyak uang. Akhirnya dia bayar fidyah. Kemudian merasa terlepas dari kewajibannya berpuasa. Ternyata itu tidak sesuai dengan syariat agama Allah Subhanahu wa taala, karena orang yang haid dan nifas tidak membayar fidyah, melainkan hanya bisa mengqadha puasanya saja selama yang ditinggalkan. Orang yang hamil dan menyusui. Ini orang yang hamil dan menyusui ini sama nih, hampir sama, Pak. Kalau saya bilang hamil udah hampir sama ya. Yang pertama, khawatir akan dirinya. Orang yang hamil dan menyusui, orang hamil khawatir akan dirinya. Kalau dia puasa, kalau dia berpuasa saat menyusui atau saat dia hamil, khawatir dengan dirinya atau khawatir dengan bayinya, maka dia, kemudian yang kedua mana yang kedua nih? Khawatir karena dirinya saja, walaupun tidak khawatir kepada bayinya, maka dia wajib untuk mengqadha puasanya, tapi tidak wajib membayar fidyah. Kalau dirinya khawatir kepada dirinya, ini rumusnya nih. Saya ulangi Pak ya. Orang yang hamil dan menyusui, khawatir kepada dirinya sendiri ataupun khawatir kepada dirinya dan bayinya, maka dia wajib untuk mengqadha puasanya saja tanpa membayar fidyah. Ini satu dan kedua, khawatir dengan dirinya dan bayinya. Kemudian yang kedua, khawatir dengan dirinya. Yang ketiga, khawatir dengan bayinya saja, bukan gak ada dirinya. Ini dihilangkan kata dirinya. Dia berpuasa sehat ketika dia hamil, tapi kata dokter ini mengkhawatirkan buat anaknya. Jadi dia membatalkan puasanya karena anaknya, bukan karena dirinya, karena orang lain. Atau menyusui pun sama. Dia sehat segar, tapi khawatir sama anaknya nanti kurang gizi, maka dia membatalkan puasanya di saat itu, maka dia membayar fidyah juga mengqadha puasanya. Double tuh, mengqadha dan bayar fidyah. Kapan? Ketika seorang wanita yang hamil dan menyusui khawatir dengan anaknya atau bayi yang ada di dalam kandungannya. Jangan diakal-akalin tapi Pak. Kalau khawatir sama anaknya, qadha dan bayar fidyah. Tapi kalau ada khawatir dengan dirinya, hanya mengqadha saja. Walaupun segar, dia bilang khawatir sama diri sendiri. Berarti mengakal-akali agama ya. Orang yang hamil. Kemudian musafir. Musafir bayar fidyah enggak? Enggak. Karena orang musafir dalam perjalanan, orang yang dalam kondisi kuat fisiknya, maka dia hanya mengqadha puasanya saja dan tidak membayar fidyah. Dan rumus yang terakhir, ada juga orang yang wajib membayar qadha dan wajib membayar fidyah. Siapa orang yang seperti itu? Orang yang lalai. Orang yang lalai dengan membayar puasanya. Apa bahasanya itu? Tahun lalu Bapak nggak puasa. Ada beberapa musafir, perjalanan musafir, Bapak nggak melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, ada 3 hari. Begitu nanti masuk tahun Ramadan tahun ini, Bapak belum bayar yang 3 hari itu. Maka setelah bulan suci Ramadan selesai, 3 hari itu Bapak harus bayar qadha dan bayar fidyah. Orang yang lalai dalam membayar hutang puasanya, dia wajib qadha dan wajib bayar fidyah. Jelas kira-kira Pak ya? Udah 20 menit, udah lewat 20 menit, Masya Allah. Ini saja. Subhan rabbi hadam yang paling rabbik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.